langsung dalam periode yang panjang dapat secara terus-menerus memproliferasikan debat di seluruh Indonesia. Sebelum kita memulai inti acara dan memberikan kesempatan kepada Pak Rahmat dan Pak Nyoman untuk memaparkan materi pada siang hari ini, kami ingin meminta kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini untuk menyalakan kamera, karena kami akan mengambil gambarnya untuk keperluan dokumentasi. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir, kami mohon menyalakan kameranya masing-masing di lokasi, karena kami akan mengambil gambarnya segera. Ya boleh teman-teman yang mungkin masih belum menyalakan kamera, silahkan dinyalakan kameranya. Kurang lebih di sini sudah ada sekitar 58 peserta ya di dalam Zoom hari ini. Jadi kurang lebih ada 3 halaman nih yang akan kami ambil gambarnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, silahkan dinyalakan kameranya. Sebentar lagi akan kami ambil gambarnya. Baik, sudah kami ambil gambarnya. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin ada kendala jaringan dan tidak uh, ingin menyalakan kameranya bisa dimatikan. Tapi kami sangat menyarankan supaya tetap interaktif webinarnya untuk teman-teman dan Bapak Ibu menyalakan kameranya supaya terlihat hidup juga istilahnya ruangan virtual ini. Baik, kita langsung mulai saja. Sekarang sudah pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Di ruangan kali ini kita sudah ada kedua pengisi materi pada siang hari ini, yaitu Bapak Inyoman Rajin Aryana dan Bapak Rahmat Nur Cahyo. Uh, Selamat siang Pak. Sehat Pak kabarnya? Sehat, sehat, Han, sehat. Salam Alhamdulillah. sehat semuanya. Baik, di mungkin kita langsung saja mulai ya Pak. Untuk webinar dengan bertajuk uh, Building and Sustaining Debate Community, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Rahmat dan Pak Nyoman. Silahkan diambil alih. Baik, sepertinya akan Pak Nyoman dulu untuk bicara. Mohon maaf ada noise di background saya. Oke, ya, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Saudara Hans. Selamat siang Bapak Ibu. Ini beberapa itu ada yang saya kenal, ya. Ada teman-teman dari komunitas debat bahasa Indonesia, SMA, LDBI, ada teman-teman dari komunitas debat bahasa Inggris SMA, NSDC juga, ada teman-teman juga dari universitas, baik itu dari perguruan tinggi keilmuan universitas dan mungkin ada juga dari komunitas politeknik. Nah, di sini oleh panitia saya dan Pak Rahmat diminta untuk berbagi. Jadi ini bentuknya bukan menggurui ya, tapi untuk sesi saya khususnya itu lebih kepada berbagi tentang bagaimana membangun dan mempertahankan sebuah kelompok debat. Jadi kalau mungkin terlalu berat memakai nama klub debat, mungkin kelompok debat parlemen. Karena kalau mungkin sudah bisa jalan beberapa lama, mungkin baru bisa eksis dengan nama klub debat, atau mungkin kalau di tingkat universitas itu diberi nama dengan debating society atau apapun namanya. Ini saya sekali lagi akan sharing pengalaman apa yang saya lakukan. Jadi saya berdomisili di Bali. Saya pernah diminta untuk membangun sebuah kelompok debat di sebuah sekolah SMK dan bahkan SMP. Jadi apa yang saya lakukan? Memang seperti kita ketahui, mencari talenta-talenta terbaik di bidang debat itu memang gampang-gampang susah.
Gampangnya itu terkadang ada yang memang mengajukan diri, susahnya itu memang ada yang tidak mau pastinya, karena mereka pasti beranggapan ini susah sekali. Saya izin share screen ya. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Ini saya siapkan sedikit apa namanya slide untuk bisa membantu apa yang saya sampaikan. Debat dan pengembangan klub debat atau kelompok debat. Saya biasanya selalu memakai konsep ini dalam mengembangkan atau memperkenalkan kenapa sih kita perlu kemampuan berpikir kritis. Jadi saya mengatakan bahwa 3 kunci sukses itu kita harus memiliki yang namanya skill, ditambah dengan knowledge, nah ditambah dengan attitude. Maka ini kita akan mendekati dengan yang namanya kesuksesan. Anak-anak kita itu pasti punya skill. Nah, posisi debat itu ada di mana? Posisi debat itu ada di pengembangan knowledge. Lebih banyak saya katakan bahwa mengembangkan knowledge itu salah satunya bisa dilakukan dengan berlatih debat. Nah, attitude ini nanti kan memang menjadi tanggung jawab lebih banyak kepada individu, keluarga, dan sebagainya. Dan kita kadang-kadang menemukan anak-anak yang memiliki skill yang sangat bagus, tapi kemudian knowledge-nya yang tidak berkembang. Nah, kalau misalnya kita hanya mengandalkan skill tanpa knowledge, itu pasti juga akan kalah bersaing. Tapi jangan lupakan juga yang namanya attitude. Nah, di attitude ini kita kadang-kadang melihat anak-anak yang kemampuannya sukses atau kemampuannya bagus, tapi attitude-nya kurang, itu juga akan susah berkembang. Resistensi yang sering muncul itu kan pasti di sekolah, khususnya itu adalah untuk lomba-lomba lainnya seperti lomba sains itu kadang-kadang pasti mendapat support yang luar biasa. Kalau mungkin di tingkat perguruan tinggi, lomba-lomba seperti lomba-lomba ilmiah lainnya itu sering mendapat support yang sangat luar biasa karena mereka kadang-kadang itu kan hasilnya sangat kelihatan, medali segala macam. Nah, kalau debat itu apa yang bisa dihasilkan? Wah, kita mengajarkan generasi ngeyel gitu kan. Kita menghasilkan generasi-generasi yang pinter kemudian mendebat, menentang segala bentuk kebijakan. Nah, itu resistensinya. Maka saya kemudian berbicara masalah bagaimana skill itu sudah berkembang. Nah, knowledge-nya ini kita harus kembangkan melalui apa? Salah satunya adalah melalui kemampuan debat. Karena dengan menggunakan kata debat itu kadang-kadang agak apa ya? Agak konotasinya agak ke negatif karena seperti yang alasan-alasan yang saya katakan tadi. Nah, ini beberapa poin yang sering saya sampaikan. Debat itu apa sih yang berusaha dibangun? Pertama pasti ada collaboration atau kerjasama, kreativitas, critical thinking, kemampuan berpikir kritis, komunikasi. Nah, ini memang lebih mengarah ke skill pastinya, kemampuan berkomunikasi dan juga karakter. Bagaimana kemudian karakter? Sehingga kalau kita lihat di slide awal tadi saya itu bagaimana skill, knowledge, sama attitude itu bisa berkembang. Nah, ini juga yang akan juga berusaha di-cover oleh debat itu sendiri. Nah, ini kemudian saya pernah presentasikan ini di hadapan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kenapa sih kita kemudian membangun sebuah kelompok debat itu? Nah, ini secara garis besar bagaimana debat itu jadi bukan hanya kemampuan public speaking, tapi also mengembangkan juga ability to think critically. Di sisi ini bagaimana kemudian kita mengasah skill-nya seperti yang saya katakan tadi, tapi juga kita juga mengasah ability to think critically. Kalau kita lihat kompetensi lulusan itu yang diserap
di tenaga kerja kan yang memiliki kemampuan seperti ini. Kemampuan berkomunikasi secara tertulis, bekerja dalam tim, berpikir analitis, bekerja mandiri, kemudian berkomunikasi lisan, berpikir secara logis dan kritis, dan nanti ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang berwarna kuning ini yang berusaha dikembangkan melalui soft skill, hard skill, sorry. Melalui hard skill, bagaimana kemudian sekolah, kampus itu berusaha mengembangkan ini sehingga kemudian mereka memiliki pengetahuan dan teknologi. Nah, yang berwarna kotak berwarna abu-abu ini kan kemampuan-kemampuan yang harus dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat soft skill. Dan kita bisa lihat di antara semua ini ada 6. Ini adalah kemampuan yang sebenarnya bisa dicapai melalui kegiatan debat parlemen atau kelompok debat atau klub debat, sehingga memang ini yang diharapkan bisa mencapai apa yang diharapkan, yaitu kompetensi dari lulusan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini sebenarnya semua pihak harus paham apa sih sebenarnya yang diinginkan dari kelompok debat itu, sehingga ini akan berusaha untuk menjawab resistensi penolakan dari pihak-pihak tertentu ya terhadap apa yang kita sedang bangun. Sekali lagi ini sangat penting sebagai awalan bagaimana kita membangun kelompok atau klub debat tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian muncul, how to start a debating club? Ya, how to start a debating club? Ini pertanyaan yang ini yang kita sebenarnya harus bisa kemudian awali bagaimana kemudian ini bisa berkembang. Oke, kita memiliki sebuah kurikulum bagaimana kurikulum pendidikan kita itu dilakukan sehingga kemudian peran kita sebagai pengajar bisa melakukan semacam scouting atau pemantauan untuk melihat anak-anak yang memiliki kemampuan terbaik. Tadi saya sudah sempat membahas ini, pengembangan hard skill dan soft skill. Kemudian seringkali terkadang waktu kita kemudian mengawali atau ingin memilih mereka-mereka yang kita ingin masukkan ke dalam kelompok debat tersebut, perdebatannya adalah muncul apakah seseorang yang memiliki kemampuan bahasa yang bagus itu kemudian menjadi sebuah katakanlah otomatisasi atau kemudian menjadi langsung mendapatkan tempat di kelompok debat tersebut. Nah, ini nanti kita harus bisa memahami karena terkadang akan ada situasi mereka yang memiliki kemampuan bahasa yang bagus, apakah kemudian kemampuan berpikir kritisnya, kemampuan berpikir logisnya itu bagus. Nah, saya ingin contohkan sendiri nih, saudara Hans ini, beliau bukan berasal dari jurusan bahasa nih. Itu jurusan beliau itu adalah metalurgi, benar ya Hans ya? Metalurgi namanya ya. Metalurgi itu adalah sebuah jurusan yang mempelajari tentang kekuatan, kemampuan sebuah benda yang bernama metal sehingga bisa dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Tapi yang bersangkutan ini pernah juara 1 NUDC tahun 2022.
yang bersangkutan ini menjadi semifinalis World University Debating Championship 2 kali berturut-turut bahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa bahasa ini menjadi satu hal yang sebenarnya kita tidak bisa kita jadikan sebagai komponen utama atau komponen paling besar dalam melihat siswa untuk bisa masuk dalam kelompok debat tersebut. Karena yang harus menjadi concern di sini adalah apakah si anak tersebut memiliki kemampuan yang saya katakan di sini kemampuan berpikir kritis, berpikir logis yang bagus. Nah, sehingga bahasa ini bisa menjadi pengantar. Nah, ini juga akan menjadikan sebuah masukan bagi Bapak Ibu di sekolah misalnya, ya, untuk membangun kelompok debat itu sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau di sekolah Bapak Ibu atau bahkan di kampus ya, misalnya ada dosen lainnya itu bisa kemudian dipakai sebagai sebagai partner ya untuk bisa membangun kelompok debat tersebut, sehingga ini tidak mesti harus dikuasai oleh fakultas tertentu atau jurusan tertentu sehingga membuat kelompok debat itu menjadi tidak berkembang. Nah, ini yang harus kemudian dipahami Bapak Ibu bahwa debat, baik itu debat bahasa Indonesia maupun debat bahasa Inggris itu tidak murni dimiliki oleh satu kelompok tertentu atau dari basis ilmu tertentu. Nah, ini yang mesti harus kita pahami sehingga tidak menutup kemungkinan misalnya apakah ada guru ekonomi atau misalnya guru PPKN yang kemampuan berpikir kritis atau logisnya bagus bisa jadi menjadi seorang pembina, atau misalnya dosen ekonomi, dosen filsafat misalnya bisa jadi menjadi seorang coach dari kelompok debat bahasa Inggris. Nah, ini mesti harus dipahami Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan kemudian terjadi pengkotak-kotakan bahwa debat bahasa Indonesia ataupun debat bahasa Inggris itu dimonopoli oleh kelompok bidang keahlian tertentu atau kelompok bidang keilmuan tertentu. Nah, ini keterlibatan atau guru dosen bahasa ini juga akan sangat penting. Jadi terkadang perspektif mereka kan juga bisa kita manfaatkan saat kemudian memberikan sebuah penajaman dari mosi atau topik dari debat tersebut. Nah, yang berikutnya yang saya akan share adalah observasi di kelas, ya, ditambah dengan kegiatan. Ada namanya kegiatan early debate. Ini secara umum adalah debat dengan kelompok massal misalnya. Nah, yang kita bisa lakukan observasi di kelas itu misalnya kalau kita kemudian memberikan sebuah materi, kemudian misalnya kita bisa bagi kelas itu menjadi dua, dan kita akan bisa melihat kelompok ada kelompok yang kita bentuk sebagai kelompok pro, ada kelompok yang kita sebut juga atau kita bentuk sebagai kelompok kontra. Nah, nanti kita akan bisa lihat bagaimana kemudian seorang anak itu bisa muncul di sana. Ini observasi massal yang kita bisa lakukan dalam proses belajar mengajar, sehingga akan kelihatan misalnya seseorang yang memiliki kemampuan public speaking-nya bagus, kemudian kemampuan menjelaskan argumennya juga cukup bagus. Nah, ini nanti bisa kita desain, kita bisa modifikasi sedemikian rupa. Apakah mungkin kalau misalnya kelasnya tidak terlalu besar, misalnya hanya 20, mungkin dibagi 2 cukup. Tapi kalau misalnya kelasnya cukup besar, mungkin apakah bisa dibagi 4 misalnya seperti itu, sehingga kita bisa melihat kemampuan anak tertentu. Nah, topiknya jangan topik yang berat-berat pastinya. Jadi kita bisa misalnya kalau di tingkat SMA, apakah sekolah itu harus menggunakan seragam sekolah, kemudian tentang eksistensi kantin di sekolah misalnya, atau misalnya kalau di tingkat perguruan tinggi itu kita bisa membahas
sesuatu yang lebih berat bagi misalnya tentang subsidi BBM segala macam. Nah, nanti pasti akan kita bisa lihat beberapa anak yang memiliki kemampuan cukup bagus, ya. Nah, berikutnya yang saya pernah lakukan itu adalah saya membuat kegiatan ekstra. Ini juga untuk lebih memasyarakatkan. Saya waktu itu buat lomba pidato, tapi khusus lomba pidatonya itu adalah lomba pidato argumentatif, Bapak Ibu. Jadi peserta itu harus berada di sisi pro atau kontra, atau ya mereka tidak boleh berada di dua sisi. Nah, kenapa pidatonya harus argumentatif? Nah, ini kan sejalan dengan konsep debat bahwa seorang pembicara itu harus berada di satu sisi. Apakah dia setuju dengan topik tersebut atau tidak setuju dengan topik tersebut. Dan ini saya lakukan di masa jeda pada saat mereka habis UAS, ya itu saya lakukan, dan lumayan saya mendapat beberapa anak yang kemampuan bahasa Inggrisnya cukup bagus dan kemampuan dalam menjabarkan alasannya cukup bagus. Nah, ini cara scouting bagaimana kemudian kita bisa mencari anggota-anggota tersebut. Mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang atau mengajar bahasa Indonesia misalnya, atau guru bahasa Indonesia, tidak apa-apa kalau lomba pidatonya ini adalah dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi kita bisa melihat itu bagaimana kemudian kemampuan bahasa. Jadi apalagi di negara kita kan agak jarang ada lomba pidato bahasa Indonesia. Ataupun kalau ada lomba pidato dalam bahasa Inggris, biasanya genre-nya, jenis lombanya itu ngawur. Ada yang bentuknya expository, kemudian ada yang argumentatif, tidak dijelaskan. Nah, di lomba yang saya buat waktu itu untuk mengawali kelompok debat itu adalah khusus lombanya adalah lomba pidato argumentatif. Nah, kebetulan waktu itu saya buat dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi tidak menutup kemungkinan, sekali lagi, kalau Bapak Ibu misalnya membuat lomba itu dalam bentuk lomba pidato bahasa Indonesia. Nanti pasti akan kelihatan anak-anak yang memiliki kemampuan yang cukup bagus, baik itu dalam kemampuan public speaking maupun kemampuan menjelaskan argumennya. Tantangan. Tadi saya sudah sempat sampaikan bagaimana siswa atau mahasiswa yang bahasanya bagus, tapi logikanya kurang berkembang, atau sebaliknya. Nah, ini bagaimana menyiasatinya sebenarnya. Nah, sekarang terserah Bapak Ibu apakah memiliki waktu misalnya untuk mereka yang memiliki bahasa bagus tapi logikanya kurang, itu bisa dilatih, atau kita bisa melatih kemampuan bahasanya, kemudian tapi dia sudah punya modal bahwa logikanya bagus. Nah, ini sebenarnya kalau di debat bahasa Inggris misalnya, ini kalau debat bahasa Inggris kan tidak mesti bahasa itu menjadi elemen utama penilaian. Begitu juga dengan bahasa Indonesia, karena pendekatan yang dilakukan di sini kan adalah pendekatan komunikatif, sepanjang kemudian bahasanya itu bisa dipahami, dan misalnya khusus untuk debat bahasa Indonesia tidak terlalu banyak mencampur adukkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Begitupun juga sebaliknya, karena itu kan menjadikan apa yang disampaikan itu menjadi aneh. Nah, ini memang tantangan Bapak Ibu, mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita kedepankan, sehingga ini bisa menjadi katakanlah sesi tertentu bagaimana kemudian melatih kemampuan logikanya di satu sisi, kemudian melatih logikanya ya di satu sisi. Nah, ini pasti perlu waktu, Bapak Ibu. Ya, tantangannya banyak yang pasti memahami bahwa debat itu susah karena mengembangkan pola pikir kenapa, why, karena gitu. Jadi kan anak-anak kita terkadang kan selalu terkendala bagaimana membangun sebuah argumentasi kenapa dan karenanya itu. Jadi mereka kadang-kadang tidak bisa mengembangkan because-nya ini, karenanya ini. Kita tidak perlu pakai seragam karena ya gitu aja gitu. Kadang-kadang mentok sampai di sana. Nah,
inilah perlu dilatih Bapak Ibu, bagaimana kemudian dengan konsep debat massal yang saya katakan tadi, early debate itu kita bisa kemudian melatih sedikit demi sedikit bagaimana mengembangkan ini. Sesuai dengan pengalaman saya, ya memang saya kemudian mulai dengan topik-topik yang sangat sederhana sekali yang benar-benar ada di sekitar mereka. Jadi sehingga mereka terbiasa untuk membangun argumentasi, ya, terutama di big cost-nya ini. Dan pidato argumentatif seperti yang saya katakan tadi, yang saya buat dalam bentuk lomba, itu juga akan membantu. Sehingga harus berbicara misalnya 7 menit, bagaimana kemudian strukturnya kita juga bisa bantu kembangkan. Nah, resistensi dari berbagai pihak seperti yang saya katakan tadi itu bagaimana kemudian sekolah itu terkadang lebih fokus kepada lomba-lomba sains misalnya, atau lomba lain yang memang lebih terukur hasilnya dari debat, karena memang membangun tim debat sehingga bisa kemudian berjaya di satu lomba itu kan memang perlu waktu. Agak berbeda dengan lomba-lomba seperti sains, itu lomba individu bukan lomba tim, sehingga terkadang kemampuan individu dari satu orang itu akan sudah bisa menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, keberlanjutannya saya melaksanakan kegiatan lomba seperti ini hampir 3 tahun berturut-turut untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik, Bapak Ibu. Meskipun tidak banyak, jadi saya waktu itu rekrut yang juara 1, 2, 3 itu masuk dalam kelompok, dan akhirnya mereka lumayan bisa kompetitif untuk bisa tergabung dalam kelompok tersebut. Nah, untuk lomba debat ini dari kelompok yang awalnya hanya bisa berbicara 3 menit, 4 menit itu sudah keringetan bicara segitu. Itu saya cobakan mengikutkan mereka dalam sebuah lomba. Sekarang dengan pola online seperti ini kan banyak sekali ada lomba-lomba yang bisa ada lomba tersebut setiap minggu bahkan. Nah, ini juga akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencoba kemampuan, sekaligus juga melihat bagaimana tim-tim lain itu berkembang. Nah, ini sangat penting. Sekarang kita bersyukur karena lomba debat itu bisa dilaksanakan secara online, sehingga mereka bisa mendapatkan sebuah pengalaman bagaimana lomba debat itu sesungguhnya. Nah, jangan lupakan juga kita di tingkat kementerian BPTI itu ada 4 lomba, baik itu yang tingkat SMA dan tingkat perguruan tinggi. Nah, ini harus bisa diikuti secara reguler, ya. Kita di BPTI kita berusaha bagaimana baik peserta yang ikut seleksi di tingkat provinsi itu bisa mendapatkan sertifikat. Terkadang sertifikat itu juga menjadi sebuah kajian yang cukup mumpuni bagaimana mendorong mereka, menyemangati mereka untuk bisa ikut serta, sehingga mereka mendapat sebuah pengakuan, saya ikut tingkat provinsi, dan saya harap itu bisa menjadi bekal mereka untuk bisa berkembang di kemudian hari, atau mungkin bisa dipakai untuk mencari sekolah misalnya, karena sekarang kan ada jalur masuk itu melalui jalur prestasi. Nah, yang saya masukkan yang terakhir ini adalah ini ada satu sekolah yang secara reguler yang saya bantu di sini Bali itu melakukan lomba debat tingkat SMP, ya, untuk membantu mereka mendapatkan talenta-talenta terbaik yang akan masuk ke jenjang pendidikan SMA. Ada satu sekolah di timur Kota Denpasar, itu dia membuat lomba debat SMP, juara 1 dan 2 itu bisa masuk ke SMA tersebut melalui jalur prestasi. Nah, ini juga bisa dilakukan Bapak Ibu, atau bahkan di tingkat perguruan tinggi pasti juga banyak yang melakukan hal seperti ini.
Ini juga ya bisa dikatakan sebagai cara instan mendapatkan talenta-talenta terbaik yang sudah paham dengan debat. Misalnya yang dari mereka kita perkenalkan debat itu di SMP, kemudian masuk ke SMA, minimal mereka sudah memiliki pemahaman bagaimana kemampuan debat itu, atau bahkan di tingkat perguruan tinggi juaranya masuk ke tingkat perguruan tinggi, dan ini lumayan nih perguruan tinggi akan mendapatkan talenta-talenta yang cukup bagus untuk bisa membangun atau mengawali apa namanya klub klub atau kelompok debat yang ada di tingkat perguruan tinggi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sedikit bagi pengetahuannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sharing saya, apa yang saya lakukan selama ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dicobakan, nanti lihat bagaimana kemudian perkembangannya. Seperti yang saya katakan tadi, saya membantu sebuah SMK dan SMP bahkan di Kota Denpasar ini, dan hasilnya saya tidak bisa katakan luar biasa, tapi sampai sekarang kelompok tersebut masih eksis. Dan memang susah sekali pastinya di awal, tapi di balik kesusahan itu kita juga dituntut untuk terus apa namanya mengeksplorasi dan mengembangkan apa yang harus bisa dilakukan. Tapi apa yang saya sampaikan tadi itu yang saya anggap cukup mumpuni untuk bisa membangun kelompok debat tersebut. Itu mungkin dari saya kembalikan lagi ke Saudara Hans selaku moderator. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Nyoman atas pemaparannya. Tadi kalau saya lihat sangat-sangat banyak sekali ya yang disampaikan ya. Mulai dari miskonsepsi awal yang mungkin umum orang lihat, oh debat tuh generasi ngeyel nih karena debat terus. Uh, Lalu ada juga tuh yang membahas mengenai scouting atau pemantauan, mulai dari kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa dimulai, seperti mungkin lomba pidato argumentatif, ilmu debat yang juga pelibatannya juga harus luas seperti guru-guru dari bidang-bidang lain yang non bahasa, karena memang debat itu multidisiplin. Lalu juga tadi banyak sekali juga ya mengenai tantangan dan keberlanjutan, mengenai kira-kira kompetisi apa yang ada dan bagaimana sih kita membuat debat itu menarik istilahnya ya untuk anak-anak yang mungkin baru saja memulai, dan bagaimana sih kita bisa menggait talent-talent yang mungkin selama ini eh, belum mungkin bergabung ke kompetisi-kompetisi debat ini. Baik, mungkin selanjutnya kita bisa langsung saja masuk ke sesi dari Pak Rahmat. Pak Rahmat, apakah ada di sana? Ya, siap Hans. Saya coba share screen ya. Oh ya, siap Pak. Sebentar. Apakah bisa terlihat? Bisa Pak, terlihat. Okay. Okay. First of all, I would be so apologetic because I'm now in a train heading to Jakarta. Saya nggak dapat tiket. Harus pagi ini sudah di hotel. Saya akan menyampaikan yang sangat cepat in motion view. Debate as a movement. Yang ini kesempatan baik sekali for me to talk to all people. Ini merupakan misi dari kita semua. Izin Pak Rahmat, sepertinya sinyalnya kurang stabil ya Pak. Number one, supporting system. Apakah sudah ada pertanyaan? Bisa dengar Hans?
Tadi putus-putus, Pak. Halo, tadi putus-putus, Pak. Mungkin Oh bisa ya, diulang, Pak. saya ulangi Diulang ya. dari awal, Pak. Coba ya. Ya, Iya, ya. diulang aja, Pak. Saya share screen. Ah, saya masih gagal share screen, saya tidak tahu apakah karena sinyal. Halo, Hans? Iya, Pak. Iya, masih belum masuk share screen-nya, Pak. Wait. Apakah sudah kelihatan, Hans? Belum, Pak. Oh, belum ya? Iya, belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sebentar. Saya cek dulu. Enggak, kayaknya bagian kamarnya begitu di kayak dulu itu. Ah, Ada. oke. Iya. Dibagi kan. Belum ya? Yang ini udah kelihatan, Pak. Satu layar penuh tapi kelihatan. Oh, ini yang. Oh iya, ah, sudah kelihatan, ah, Pak. Oke, saya akan quick review on my slide. Supporting system sudah dibicarakan oleh Pak Nyoman, resources dan program juga sudah dibicarakan. Ada beberapa hal yang lebih besar. It's a bigger view di BTG. Tapi pertanyaannya yang tadi disampaikan, apakah yang legacy of the club-nya apa, programnya apa, dan yang terakhir adalah networking. Philosophical question, answers. For fun or for others. Kalau hanya for fun, agak susah untuk dia dijadikan satu organisasi. Tapi ada goals lainnya. Yang ini yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan semua. It's going to be short, but it's going to be the most important thing. The national projects. Sejak tahun 2006, 2007, 2008 sampai sekarang, debating competition, it's only a competition. Kita masih punya view. What is that? National projects. Apa itu? Bahwa debate as a movement, debating as a movement, bukan hanya sebagai competition. Bagaimana itu terjadi? Take a look at in United States. Ada National Speech and Debate Association. Apakah kita punya two thumbs up argumentum yang selalu mengadakan hal ini? Halo, Pak, putus-putus lagi, Pak. Is one excellent debating club against national. Halo, Pak. Apakah Iya, tadi baru masuk mau membahas NSDA, Pak. oh di apa itu di lorong atau apa ini? Hans, apakah bisa dengar suaranya? Iya, ini dengar, Pak. Tadi baru mau mulai bahas NSDA. Oke. Oke. NSDA ini di USA. Di Indonesia ada nggak? Argumentum apakah mau dijadikan semacam NSDA? Kalau iya, maka itu akan jadi driving force bagi semua debating club in any university, in any school untuk ke sana. Sehingga yang kedua terjadi Hans dan kawan-kawan semuanya. Sampai saat ini quality assurance-nya belum dapat. Ya iyalah di iPad, di Argumentum Open, NUDC itu sudah bagus. Tetapi as a national force itu belum ada. Makanya sejalan dengan BPT, Puskesmas dan Kementerian, mereka menginginkan ada National Debate Committee. Take a look at the sports
di sports itu ada KONI, ada Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, ini yang saya impikan in the next 2 or 3 years kita akan ada di situ. Sehingga ada standardized or certified skills, baik itu di BPT atau education. Just like in PNS. Teman-teman mungkin ada yang mempunyai gelar non akademik certified public speaker. Nah, apakah certified public speaker yang dikeluarkan oleh BNSP itu jauh lebih hebat daripada alumni-alumni debat? No, kita saja yang belum sampai ke sana. Oleh karena itu, I think apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman itu benar sebagai level-level bawah. Kita harus menjaring ya. Yang bagus-bagus itu kita akan jaring. And my view is more general. Kita akan lihat sampai di nasionalnya. Maka inilah sustainability yang ada. Karena driving force dari any institution itu kalau ada standarisasi. Mas Hans ini profesinya apa? Ketika mengatakan Mas Hans itu seorang debaters, can you show the certified, sertifikasinya debaters itu seperti apa? Lomba, yang ada lomba, belum sampai certified dalam bentuk dokumen yang diakui. In the next 2, 3 to 5 years, saya bermimpi itu akan terjadi. Semoga teman-teman bisa menganggap ini as one of the things to sustain any debating club di Indonesia. Jadi orang-orang akan ke NSDA kita yang namanya apa nanti dan akan mendapatkan sertifikasi terhadap skills, termasuk dalam sertifikasi debating club. Itu pandangan saya, dan ini akan bisa di breakdown menjadi langkah-langkah yang sangat luar biasa. One of the which itu Pak Nyoman sudah sampaikan pada level yang juga paling bawah. I stop sharing supaya tidak terlalu berat. Itu Leonardo Hans Sebastian sebagai contoh certified debaters and certified educators yang akan kita berikan. Pada saat ini ada satu problem kawan-kawan semuanya. Problemnya adalah kecenderungan, dan ini bagus sebenarnya, kementerian dan lembaga-lembaga lain itu mengakui debating profesi, tetapi kita belum bisa menunjukkan itu sebagai profesi. Nah, jika sudah ada debating club, apakah debating club itu punya standar tertentu? Sehingga apakah ada keanggotaan, apakah ada program dan sebagainya. Yang itu akan kita lihat sebagai satu sustainable program dari debating club ini. Kita harus hand in hand, baik di sekolah maupun di universities. Mas Andri dari Argumentum sudah mulai menelurkan mungkin akan ada di debating as competition dan akan ada semacam public forum. Ya, Mas Andri, Mas Han juga. Yang itu juga akan menyasar ke teman-teman di akademi. Sehingga nuansa non-akademik di debate ini akan kembali menjadi kental, menjadi nuansa akademik. Saya sih menantang diri sendiri dan teman-teman untuk besar. Sepertinya saya putus, Hans. Bisa melihat. Masih kok Pak, masih suaranya masih masuk. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Hans. Kalau memang ada diskusi, it's going to be fruitful, and I'm happy to welcome all of the things. Anyway, I would like to share the slides to the committee. Thank you, Hans. Siap. Terima kasih banyak Pak Rahmat atas pemaparannya tadi. Tadi kurang lebih kalau saya simpulkan dikit-dikit ya. Tadi kurang lebih salah satu contoh yang paling menarik itu yang dari US, adanya NSDA atau National Speech and Debate Association. Ini adalah asosiasi yang mendorong supaya komunitas itu bersatu dan membentuk suatu sertifikasi khusus. Dan di sini mungkin juga salah satu yang ingin didorongkan kepada teman-teman dalam memulai komunitas debat adalah dengan adanya komunitas tersebut, bisa nggak sih BT capai gitu program yang mungkin bisa mencapai sertifikasi itu juga, seperti mengikuti lomba-lomba yang tadi mungkin dibahas, dan hal-hal serupa. Ya mungkin kita bisa langsung masuk saja ke sesi tanya-jawab. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung saja melakukan raise hand, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk teman-teman raise hand-nya menggunakan feature raise hand ya, mungkin supaya bisa lebih terlihat. Tapi saya melihat tadi ada Pak Panji Sukoco mengangkat tangan di layar, jadi mungkin boleh langsung saja memberikan pertanyaan.
Baik, terima kasih Mas Hans, Pak Rahmat, Pak Nyoman. Pertanyaan saya lumayan diawali dengan cerita yang sedikit panjang. Singkat cerita, nama saya Panji Sukoco. Saya adalah pelatih LDBI Provinsi Lampung dari tahun 2020, 2021, 2022, dan terakhir 2023. Kebetulan kemarin saya juga melihat Pak Rahmat, Mas Hans di Banten. Selama 3 tahun ini saya melatih LDB Provinsi Lampung, dan anak-anak yang saya latih itu benar-benar saya latih dari nol. Dari saya kasih tahu status quo itu apa, argumentasi prinsipal itu apa, praktikal itu apa. Saya melatih mereka tanpa dibayar, dan saya hanya dibayar ketika lomba saja. Which is saya melatih mereka 2 tahun, saya dibayarnya pas lomba saja, dan itu pas LDB udah di nasional aja baru diakui kalau debat itu ternyata ada di kementerian. Saya melatih mereka dari awal. Sebegitu cintanya saya sama debat. Saya bahkan skripsi saya S1 itu membahas analisis final LDBI 2020. Lampung itu final melawan Jawa Timur. Itu saya bahas, judulnya Gaya Bahasa Tim Debat Provinsi Lampung. Saya bahas, lalu tesis saya, sekarang saya S2 di Universitas Lampung, Pendidikan Bahasa Indonesia. Tesis saya juga akan mengangkat judul tentang membangun argumentasi debat, karena pengembangan, intinya seperti itu. Tapi ada kabar buruk dari saya pribadi. Saya merasa, gimana ya Pak ya, kalau kemarin-kemarin saya bisa untuk seperti itu, totalitas melatih anak-anak sampai dari nol sampai mereka bisa di apa namanya sampai nasional, saya latih tiap hari, dari pokoknya tiap hari. Tapi saya sekarang merasa saya sudah tidak punya waktu dan lain sebagainya. Saya harus memikirkan masa depan saya juga, karena saya tidak bisa mengandalkan di sini secara, mohon maaf, secara finansial. Pertanyaan saya yang pertama adalah, bagaimana cara saya supaya saya bisa menghasilkan apa ya, legasi, supaya apa yang saya bangun ini bisa terus berlanjut di Provinsi Lampung. Karena kemarin saya sudah mencoba untuk bertanya kepada anak-anak, bagaimana kalau kalian mengganti pelatih dan lain sebagainya. Saya sudah tawarkan dengan biaya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan sangat berat. Lalu pertanyaan saya yang kedua, Pak, mohon maaf Pak, mohon izin juga. Anak-anak saya sekarang demotivasi, sangat demotivasi karena tahu bahwa pelaksanaan LDBI dan NSDC itu kan dikembalikan lagi ke provinsi. Dan kemarin saya juga sudah dapat omongan dari MGMP bahwa MGMP Provinsi Lampung itu akan mengadakan. Dan isu awalnya yang saya dengar itu dari teman saya, karena teman saya juga di MGMP, itu menggunakan juri dari MGMP, which is itu adalah guru-guru yang di MGMP. Sedangkan kami dari dulu itu permasalahan kami, kalau memang seperti itu, sebelum kita berlomba kita sudah tahu siapa yang menang. Seperti itu. Jadi saya, bahkan anak-anak saya kemarin nangis jujur, karena kita sudah latihan lama, bahkan kami sudah meninggalkan pelajaran selama kurang lebih 3 bulan, karena di sekolah yang saya latih ini sudah ada pengkhususan. Kalau memang LDBI atau Olimpiade itu sudah dikarantina, jadi tidak mengikuti pelajaran. Nah, mereka kemarin menangis karena kalau diambil alih oleh MGMP, maka juri-jurinya adalah pelatih dari mereka sendiri. Itu bagaimana Pak? Karena pengalaman sebelum diambil alih oleh Puspresnas tahun 2020, kebetulan saya dulu juga alumni LDBI 2018, itu pelatihnya jadi jurinya. Tapi kebetulan waktu itu entah kenapa saya bisa diloloskan oleh mereka. Tahun-tahun sebelumnya pokoknya seperti itu. Yang ini saya sedikit curhat dan saya emosi, saya kesel banget tentang permasalahan ini. Karena tanpa apa ya, tanpa di secara langsung ditangani oleh Puskesmas, kalau di provinsi itu tadi permasalahannya, jurinya itu pelatih mereka, dan itu seperti dibiarkan begitu saja. Saya rasa itu saja lah. Saya hanya mencurahkan apa ya, unek-unek saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Panji atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saja dijawab Pak Nyoman atau Pak Rahmat yang mau menjawab. Saya Oh ya, matikan silakan Pak kameranya Rahmat. supaya pertama, kita sudah sadar itu semua. Intinya adalah ada ketidakberesan di ketimpangan di dalam skill pembinaan debat. Yang kedua, karena kita tuh terlena di Indonesia itu terlena dengan government fund atau state fund, sehingga apa-apa
Mungkin yang di Jawa itu bisa mengikuti kompetisi yang di luar Puskesmas banyak sekali, tapi di luar Jawa pasti State Fund itu yang menjadi nomor satu kan, hanya LDB, institusi, industri dan lainnya. Maka dari itu, kalau dari level lebih atas lagi, kita semakin bersemangat untuk membuat sertifikasi secara nasional. Saat ini memang kita perlu melihat perspektif lain dari sebuah debating. Kalau debating itu ternyata berada di titik yang sangat eksklusif, maka itu juga tidak akan terjadi. Karena akademik itu, pendidikan itu inklusif. Semuanya bisa ikut. Permasalahannya adalah ini kompetisi, memilih yang terbaik. Maka ada dua, apakah dikembalikan kepada sistem yang ternyata memberikan eksklusivitas kepada mereka yang hebat, atau pemberdayaan ke masing-masing provinsi. Terkait dengan yang dikeluhkan yang terjadi di provinsi, memang beberapa provinsi itu beda-beda. Tapi salah satu yang disampaikan kemarin Mas Andri juga sudah mencoba berdiskusi dengan Pak Nyoman di Argumentum. Kita mencoba memberikan konsultan-konsultan kepada provinsi, walaupun saya tidak tahu apakah itu efektif atau tidak. Apa ketergantungan kita? Ketergantungan kita sama funding. Fundingnya bukan milik kementerian, fundingnya milik provinsi. Maka provinsi yang melakukan itu. Nah, ini tidak akan terjadi jika ada national organisasi yang melingkupi, yang kita bisa ambil alih, yang kita bisa punya resource yang banyak. Yang kita bisa lakukan itu baru sendiri. Tapi ya gimana lagi, kalau debate as a movement berjalan 2025 mungkin sedang bisa kita rumuskan bahwa ada movement yang baik, ada butuh ABCD, dan ada problem yang harus segera ditangani. Sementara itu Pak Nyoman mungkin punya hal. Ya, secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat ya, bagaimana kemudian praktek-praktek yang kurang baik yang terjadi di daerah itu kan memang sudah berlangsung cukup lama. Jadi makanya kemudian salah satu sisi positif saat kita kemudian mengalami pandemi di tahun 2020, akhirnya seleksi itu kita ambil alih di pusat. 20, 21, 22 kita ambil alih secara total di pusat, sehingga muncullah kemudian sekolah-sekolah yang selama ini dalam tanda kutip dizolimi oleh pemerintah daerah. Tapi benar seperti yang katakan Pak Rahmat tadi, itu karena ini sekarang masalah pendanaan. Kalau memang kemudian seleksi dilakukan secara nasional, dihandle oleh kementerian, maka itu perlu dana yang sangat besar. Menghitung sekarang ini ada 38 provinsi. Nah, maka yang sebenarnya kita coba lakukan di BPTI atau di kementerian di sini adalah bagaimana proliferasi itu. Dulu kita sudah sempat melakukan di tahun 2016 dan 2018. Caranya adalah kita memberikan TOT kepada para guru untuk membuat para guru yang ada di daerah juga paham tentang bagaimana debat parlemen itu, sehingga tidak terjadi kriteria-kriteria penilaian yang ngawur kemudian. Kemarin kita juga melakukan semacam pembinaan ya, yang kita sebut dengan pemandu talenta, itu juga sebenarnya adalah cara kita untuk melakukan proliferasi. Cuma ini kan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak akan bisa lihat secara instan kemudian. Makanya kemudian ini memang perlu memang modal besar, yaitu modal yang dalam bentuk kapital ya, rupiah, dan juga modal dalam bentuk kemudian teman-teman di daerah yang memang berusaha secara mandiri memproliferasikan debat ini. Dan ya tadi seperti yang katakan Pak Rahmat juga ada komite seperti itu. Nah, ini missing link-nya salah satunya yang ada di Indonesia. Di Indonesia kan tidak ada yang semacam KONI. Di olahraga itu ada KONI. Nah, ini tidak ada, kita tidak punya, kita bahkan tidak punya debating union seperti negara lain. Nah, ini kemudian siapa yang kemudian harus membawahi ini? Kalau kita bicara masalah sepak bola kan gampang nih. Langsung merujuk kemana? Ke PSSI. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah debat,
kita di Indonesia nggak ada. Siapa yang ini? Apakah debating society atau debating forum yang ada di daerah? Nah, ini yang masih menjadi PR besar bagi kita. Makanya ke depan kita memang harus membangun sebuah komunitas sehingga ada semacam standarisasi yang kita bisa kontrol. Kita juga tidak bisa 100% menyalahkan dinas dalam hal ini ya. Saya tidak sedang membela dinas karena dinas pun juga bingung mau konsultasi kemana, mau apakah mau kemudian berkonsultasi ke debating forum karena itu kan bukan kelompok yang apa ya, tidak seperti PSSI lah gitu, seperti itu yang kalau kalau kita buat perbandingannya. Jadi ini mudah-mudahan semangat kita dalam mengembangkan komunitas debat atau misalnya organisasi debat Indonesia terwujud. Nah ini sehingga dinas itu ada yang kemudian harus dituju sehingga seleksinya pun bisa berjalan dengan atau berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Itu sih tambahan dari saya, Hans. Baik, terima kasih Pak Rahmat dan Pak Nyoman atas jawabannya ya. Kurang lebih tadi sudah terjawab ya, kira-kira 2 pertanyaan dari Pak Panji tadi. Mungkin kalau misalkan dari peserta Zoom hari ini masih ada pertanyaan lagi, boleh silakan langsung raise hand saja menggunakan raise hand feature, atau mungkin bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oh ya, ini sudah ada pertanyaan lagi dari Ganendra Fidel Akiko. Silakan memberikan pertanyaannya. Halo, suaranya mungkin kurang jelas ya. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar tapi agak kependam gitu Pak suaranya. Oh ya, Oh ya, itu tadi barusan kedengaran. terima kasih buat Mas Hans. Eh, Pertanyaan saya mungkin lebih ke pertanyaan yang bersifat reflektif nih ya Pak. Eh, Nah sebenarnya apa sih yang membuat bapak-bapak pembicara yang terhormat sekalian di sini itu, ya atau mungkin Mas Hans juga, menjadi cinta terhadap kegiatan berdebat ini? Kayak apa sih motivasi yang mendorong bapak-bapak sekalian sehingga merasa perlu untuk membentuk sebuah ekosistem di mana berdebat itu perlu dipertahankan dan dilanjutkan eksistensinya. Terus apakah ada sosok tokoh atau figur terkenal yang mungkin di dalam pemikirannya itu sangat mempengaruhi atau menyadarkan bapak-bapak sekalian akan betapa pentingnya berdebat itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Mungkin bisa langsung dijawab. Ini sebenarnya Pak Nyoman udah gatal mau menjawab nih. Bukan, malah harusnya Hans sebagai pelaku teradit ini yang gini harus bisa memberikan respon nih. Ya Hans. Waduh, kok saya Pak? Kan sesinya Bapak ini Pak. Nanti Ya saya karena terakhir. kan mereka bertanya saudara Hans itu figurnya mungkin biar yang apa namanya dari sisi anak muda lah dulu coba. Waduh. Sebelum Baik. ke Hans, mungkin Pak, apakah terdengar? Kita dengar Pak? Iya Pak, terdengar Pak. Suara terdengar, Hans. Iya Pak? Apakah terdengar suara saya? Iya, terdengar Pak, terdengar. Oke. Ini Mas Ganendra ya. Apa yang memotivasi itu bukan apakah kita punya sosok yang inspiring atau enggak, tetapi justru kita melihat keadaan. Teman-teman pasti tahu lomba debat itu pertama kali mulai itu setelah pasca reformasi. Jadi sangat menjamur ya, Mas Rumi. Dan kita menilai bahwa ini aktivitas yang baik. Bukan karena kita menilai ada seseorang yang hebat di sana. Nah, kenapa menjadi aktivitas akademik? Karena kita menggunakan topeng pada waktu itu masih ada kesakutan, itu topeng buat bahasa Inggris. Jadi yang terjadi sekarang ini diserahkan untuk bahasa. What is good adalah pemerintah sangat concern karena ini akan meningkatkan kebahasaan. Yang sebenarnya bukan hanya itu saja. Yang kedua, permasalahan di kita itu adalah permasalahan critical thinking yang rendah.
tolong kasih tahu unit kegiatan atau kegiatan ekstrakurikuler apa yang secara khusus mendorong critical thinking. Tidak ada kegiatan non akademik apa yang mendorong kita untuk bisa literate critical thinking, tidak ada. Dan sebagai movement itu maksud saya adalah bukan hanya pada ranah kompetisi, ranahnya adalah ranah semuanya, pengambil kebijakan dan sebagainya itu menggunakan strategi yang didapatkan di dunia kita. Itu jawaban saya sih. Kalau ada tokoh-tokoh yang menginspirasi, kita justru masih tidak memulai dari tokoh itu, kita memulai dari permasalahan dan potensial problem yang akan dihadapi oleh Indonesia. Itu. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas jawabannya. Pak Nyoman, bagaimana? Apakah mau menambahkan? Oke, ya, apa yang memotivasi? Ini kalau saya sangkutkan dengan diri saya pribadi ya, mungkin ya apa yang dikatakan Pak Rahmat tadi itu kan bagaimana kemudian kita melihat secara lebih global. Kalau saya pribadi kan memang apapun yang kita lakukan, kalau kita kemudian melihatnya ada benefit secara pribadi, saya berbicara keuntungan atau benefit ini bukan keuntungan secara rupiah ya, tapi apa sih yang kita bisa pakai kemudian untuk mendukung apa yang kita miliki. Nah, saya kebetulan seorang pengajar, saya seorang pengajar bahasa Inggris. Ternyata dari berdebat itu apa yang mendukung kompetensi saya dalam proses belajar mengajar. Pastinya adalah wawasan, dan karena sekarang dengan kondisi seperti sekarang itu kita perlu memiliki sebuah kemampuan tambahan untuk membuat siswa itu mahasiswa itu merasa bahwa orang yang berdiri di depannya itu adalah orang yang kompeten, dalam hal ini dosen. Maka kemudian karena kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, saya kadang masukkan saya mengajar di jurusan pariwisata, jadi bahasa Inggrisnya pun bahasa Inggris pariwisata. Terkadang kan ada hal-hal yang harus kita jelaskan dengan logika terhadap tamu, turis, tentang apa yang terjadi di sekitar kita, dalam hal ini hal-hal yang berhubungan dengan budaya misalnya. Dan itu kan pendekatannya harus pendekatan secara logika. Dan dari sana kemudian saya melihat debat itu membantu saya mengembangkan logika saya, ya, sehingga kemudian saya bisa pakai untuk mengajar. Saya bisa pakai kemudian untuk memberikan wawasan tambahan kepada para siswa, karena saya juga mengajar tentang cross culture understanding. Jadi bagaimana kemudian perspektif orang asing, dalam hal ini mereka lebih banyak menggunakan logika, tapi kalau di negara kita itu kan lebih banyak memakai feeling. Nah, bagaimana menjembatani ini, dan karena debat tadi mengembangkan kemampuan logika berpikir dan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini saya bisa pakai kemudian dalam proses belajar mengajar. Itu motivasi pribadi saya kenapa kemudian itu berkembang. Akhirnya lama kelamaan ya saya tergabung dengan timnya Pak Rahmat. Kemudian berikutnya adalah kita juga banyak sekali melihat ternyata di daerah-daerah itu masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Dan ini kemudian saya juga merasa terpanggil bagaimana kita berusaha untuk mengatasi gap, mengatasi kesenjangan yang terjadi di masing-masing daerah, sehingga kita bisa melihat bahwa anak bangsa kita itu juga harus mendapat perlakuan yang sama. Bagaimana mereka juga paham bagaimana berdebat dengan baik segala macam, sehingga itu juga membantu saya. Kalau tokoh tadi pertanyaannya ada banyak ya tokoh-tokoh yang secara dedikasinya di bidang debat itu luar biasa yang ada di Indonesia, dan itu juga saya pakai sebagai media untuk belajar bagaimana menempatkan diri, bagaimana berpikirnya. Saya dan tim, ada Pak Rahmat, ada Bu Dora, juga saya juga banyak belajar dari beliau, sehingga ini sekali lagi untuk kepentingan saya sebagai selaku pengajar, dan kemudian posisi saya sebagai warga bangsa ini untuk bisa kemudian mendorong apa sih yang bisa saya lakukan untuk membuat anak-anak bangsa semakin berkembang, khususnya di pengembangan logika berpikir atau kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi saya tidak spesifik bicara tentang debatnya, tapi kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir dengan logis. Mungkin itu tambahan dari saya, Hans. Sekarang giliran Hans. Ya,
Baik, terima kasih Pak Nyoman atas jawabannya. Sebenarnya kurang lebih saya mungkin menambahkan sedikit aja ya. Kayak saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Rahmat dan Pak Nyoman. Kalau dari saya pribadi sebenarnya saya melihat debat ini sebagai platform di mana suara saya itu didengarkan. Salah satu langkah awal lah untuk diri saya dari pribadi saya sendiri untuk bisa beropini, bisa berpendapat dan pendapatnya ini bukan suatu hal yang secara terus-menerus dibilang salah tapi dikembangkan. Kira-kira bagaimana sih cara membuktikan klaim yang saya punya, bagaimana sih cara membuktikan kira-kira apa yang saya percayai, apa yang saya pahami itu sebagai sesuatu hal yang benar. Karena seringkali sebenarnya saya juga lihat ke teman-teman saya banyak sebenarnya ide-ide atau klaim-klaim yang sebenarnya bisa dibilang menarik atau bahkan apakah kontroversial mungkin atau mungkin juga bisa dibilang sebagai suatu hal yang konstruktif. Namun karena seringkali tidak dijelaskan dengan struktur logika yang baik ataupun dengan penjelasan yang runtut, jadinya kita tidak bisa paham dengan jelas gitu apa sih yang sebenarnya mereka maksudkan gitu loh dan kenapa sih ide mereka itu suatu hal yang berarti sebenarnya bagi saya. Nah, makanya saya melihat platform debat ini itu sebagai suatu hal yang sebenarnya langkah saya untuk bisa mengkonstruksi struktur logika itu supaya orang lain itu juga bisa paham kira-kira perspektif saya bagaimana. Dan dari situlah saya melihat bahwa debat ini sebenarnya platform supaya orang-orang itu bisa paham dan supaya orang-orang itu bisa mereka ke, terhadap diri mereka masing-masing, oh ide ini sebenarnya sesuai tidak sih dengan cara pandang saya, dibandingkan hanya melihat, oh ada orang memiliki klaim seperti ini, tapi juga dilihat, oh ide di balik klaimnya itu apa, apakah ini sesuatu yang sebenarnya saya dukung atau tidak. Jadi disitulah saya melihat debat itu sebagai suatu hal yang tidak hanya harus dikembangkan, tidak hanya untuk mungkin orang-orang yang berkutat di bidang sosial, namun juga orang-orang yang berkutat di bidang mungkin sains atau teknik juga. Karena seringkali orang-orang yang berkutat di bidang sains itu idenya itu sangat banyak untuk mengembangkan Indonesia atau mengembangkan perekonomian secara umum. Namun karena mereka jarang sekali membahas isu sosial yang terjadi dari konstruksi ilmu-ilmu saintifik mereka, pada akhirnya jadi kadang terlupakan gitu. Kira-kira aspek sosial apa yang perlu diperhatikan sih ketika melakukan suatu pengembangan teknologi dan hal-hal serupa. Kalau dari saya sih kurang lebih gitu saja. Kalau tokoh mungkin seperti kata Pak Nyoman banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh dalam negeri yang sebenarnya sangat-sangat tidak hanya berjasa ya, tapi ikonik lah kalau bahasa dari debater kalau di Indonesia. Karena mereka seringkali giving back atau terus membantu komunitas untuk tumbuh dan terus istilahnya berkontribusi balik. Mungkin gitu saja jawaban dari saya. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan di kolom chat, tapi beberapa sudah dijawab oleh Pak Rahmat ya, terutama terkait untuk kurikulum. Namun ada satu pertanyaan yang mungkin ini berkaitan dengan tadi yang Pak Nyoman sampaikan ya di paparan tadi. Salah satu pertanyaan ini menanyakan mengenai best practice apa sih yang seringkali dilakukan oleh sekolah-sekolah yang sering menjadi perwakilan provinsi di NSCC dan LTBI. Kira-kira pola latihannya seperti apa begitu. Mungkin Pak Nyoman karena ini materinya cocok dengan yang disampaikan Pak Nyoman mungkin bisa dijawab Pak. Ya, untuk best practice kan memang kenapa sebuah sekolah itu secara reguler bisa apa namanya tampil ke tingkat nasional. Nah, itu yang saya katakan tadi. Saya pakai contoh sebuah sekolah di sini, SMA Negeri 4, saya sebut aja namanya. SMA Negeri 4 itu mereka memang secara reguler melakukan lomba debat scouting itu. Jadi mereka melaksanakan tingkat SMP, ya nanti pembicara terbaik 1, 2, 3 dan juara 1 tim itu masuk ke sekolah tersebut melalui jalur prestasi. Nah itu mereka lumayan tuh sudah dapat istilahnya talenta-talenta yang tinggal digosok gitu. Nah itu yang saya amati dan masih berlangsung sampai sekarang. Meskipun informasi terakhir kalau tidak salah itu uh, pesertanya memang sudah tidak terlalu banyak, tapi lumayan mereka dapatkan dari sekolah-sekolah SMP yang termasuk favorit yang ada di Bali. Jadi itu best practice mereka. Kenapa kemudian mereka selalu memiliki talenta-talenta yang mumpuni setiap tahunnya, karena memang mereka punya sistem seleksi dan juga rekrutmen yang seperti itu. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi itu, untuk menjaring itu kan selain memang dengan lomba yang berfungsi sebagai scouting kan
itu kita bisa melihat kemampuan mereka melalui yang saya katakan tadi itu lomba pidato yang bersifat argumentatif. Ini kan sebenarnya sebuah pola yang bisa dikembangkan oleh banyak sekolah, ya. Di jeda semester itu kan pasti ada waktu. Terkadang isinya kan biasanya pensi atau basket atau apapun itu. Nah, kenapa kemudian Bapak Ibu tidak mencoba untuk mengembangkan sebuah kegiatan dalam bentuk kegiatan penalaran. Nah, ini kan bisa dibuat lomba debat bahasa Indonesia, lomba pidato bahasa Indonesia dan lomba pidato bahasa Inggris, tapi kita memang spesifikkan dalam bentuk pidatonya itu adalah dalam bentuk pidato argumentatif. Kita kasih aja misalnya topik-topik yang mereka harus berada di posisi yang pro sama con. Nah, nanti kan akan kelihatan tuh mana yang memang bagus. Itu saya dulu sempat lakukan itu di waktu mengawali. Kemudian saya bekerja sama jurinya bukan juri bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, tapi memang juri debat yang saya minta tolong waktu itu untuk melihat kemampuan mereka dan menjuri, sehingga perspektifnya oh ini cocok misalnya untuk masuk dalam klub debat segala macam. Mungkin itu yang bisa dilakukan, atau dalam hal ini mungkin pertanyaan tadi best practice. Memang kuncinya adalah latihan. Latihan secara kontinu pasti juga akan meningkatkan pengalaman pasti. Saudara Hans itu kan bukan sekali ini aja seperti itu. Dia mengawali dari tingkat SMP, kemudian SMA ikut NSDC, pengalamannya berkembang, kemudian masuk ke tingkat perguruan tinggi di ITB, menjadi juara. Nah, ini kan sesuatu yang berjenjang kemudian. Dan itu kalau tanpa latihan yang kontinu, tanpa latihan yang serius, saya rasa akan sulit mencapai level yang diinginkan atau level yang seperti saudara Hans dapatkan sekarang. Itu mungkin bisa menjadi rujukan. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas jawabannya. Pak Rahmat, apakah mau menambahkan atau cukup tadi dari Pak Nyoman? Cukup, Hen. Oh ya, siap. Baik, apakah mungkin sekarang karena belum ada pertanyaan tambahan dari kolom chat, apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom ini? Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan raise hand. Ya, silahkan raise hand terlebih dahulu saja. Mungkin saya nambah sambil nunggu pertanyaan Oh ya, ya. boleh Pak. Ada beberapa pertanyaan dari para pembina dan guru mungkin terkait dengan kurikulum. Kenapa kita ditanya kita punya, tetapi saya belum merapikan. Ini juga terkait dengan apa project yang akan national project yang kita tuju. Anak-anak mau digimanakan dan sebagainya. Tapi insya Allah semuanya akan kami share. Saya dan Pak Nyoman juga terlibat di pembinaan kurikulum. Kami sudah share beberapa kurikulum kepada sekolah-sekolah yang beruntung pernah ikut workshop dengan kami. Tapi kita sudah punya WA group juga, Mas Hans. Jadi dengan mudah nanti saya rapikan dulu, kemudian saya sesuaikan beberapa format untuk di-share ke publik. Insya Allah akan kami gitu, Mas. Baik, siapa? Berarti tadi sudah ada tambahan juga ya dari Pak Rahmat ya berarti ya, terkait jawaban di pertanyaan di kolom chat yang terkait kurikulum. Mungkin Bapak Ibu teman-teman apakah masih ada pertanyaan lain? Kita akan kasih waktu kira-kira 1-2 menit ya apabila tidak ada pertanyaan. Oh, ada nih dari Bu Nurjanah Marlani. Boleh silakan Bu. Selamat siang, apakah suara saya bisa didengar? Iya, bisa terdengar dengan baik. Oh ya, baik. Ada pertanyaan untuk Nyoman. Kebetulan saya juga pembina saat di SMA dari daerah, Pak. Nah, untuk zaman dulu sekitar tahun 2007 sampai 2013 mungkin kami nggak ada kesulitan tentang lomba-lomba. Karena zaman RSCI kan banyak ya lomba-lomba. Untuk sekarang, untuk yang di daerah itu kesulitan mendapatkan jam terbang untuk lomba. Nah, tadi Pak Nyoman bilang bahwa bisa melalui online. Apakah Pak Nyoman bisa memberitahu apa ya lomba-lomba yang diadakan di online? Terima kasih.
Baik, terima Ya, kasih, Bu. Ya, silakan Pak Nyoman. ya, terima kasih Bu Nurjana. Kalau boleh saya tahu Ibu di daerah mana Bu? Jawa Tengah, Kebumen. Oh, Kebumen, Jawa Tengah. Baik. Nah, ini sebenarnya informasi tentang lomba itu ada di apa namanya grup WA yang di mana di dalamnya itu ada saudara Hans, saudara Andre, itu biasanya di-share di apa namanya grup WA peserta NSDC dan LDBI nasional. Nah, nanti mungkin Ibu kalau ada sosial media, misalnya eh, eh, apa namanya entah itu Facebook, entah itu IG, nanti mungkin bisa follow eh, saudara Andre, ininya ya, apa namanya? Nah ini saudara Andre sudah share ininya. eh, Ya, ini ada di kolom chat sudah disebar oleh saudara Andre. Ada kalenderargumentum.com. Nah, itu biasanya di sini terpampang beberapa kegiatan-kegiatan eh, lomba secara online. Dan ini kan kalau dilaksanakan secara online kan pasti lebih murah karena tidak perlu bepergian, ya. Sehingga ini sebenarnya sebuah proliferasi juga untuk memberikan pengalaman sekaligus juga melihat bagaimana eh, kemampuan anak-anak ibu bisa belajar dari tim-tim lawannya sehingga memang kebutuhan untuk ikut serta dalam lomba-lomba yang dilakukan itu sangat penting Bu, sehingga itu juga akan menjadi sarana untuk membuat kemampuan anak-anak ibu juga bisa berkembang. Jadi bisa dicek di kolom chat Bu, Ibu Nurjana sudah di-share oleh Saudara Andre. Dan nanti ini juga grup WA seminarnya juga akan digunakan. Ibu sudah masuk di grup WA itu mudah-mudahan Bu. Nanti juga akan apa namanya? Di-share informasi-informasi lomba yang ada di sepanjang tahun. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Ya, terima kasih Pak Nyoman atas jawabannya. Ini mungkin juga bisa disimpan ya Bapak Ibu tautan yang sudah dikirimkan oleh Saudara Andre di kolom chat karena memang di kalender tersebut kompetisi-kompetisinya secara terus-menerus kami update ya. Jadi kalau misalkan ada lomba-lomba online maupun offline, di situ bisa saja langsung dilihat. Nah, mungkin ini ada salah satu pertanyaan di kolom chat juga ya, dari uh, Kak Cucu ya, Iya, terkait ya, ya. standarisasi. Iya, silakan Pak Rama. Ya, Pak Cucu, terima kasih supportnya Pak Cucu. Memang saat ini belum ada pelembagaan standarisasi debat secara nasional. Itu proyek yang sedang kita lakukan, Pak. Kalaupun nanti itu hand in hand dengan pemerintah, itu akan jauh lebih baik. Pemerintah juga punya visi yang sama terkait hal ini. Tapi kita juga di komunitas juga akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan standar itu secara nasional, mau with or without puspesnas tadi. Sehingga nanti di kampus-kampus punya guidance apakah lembaga klub debat itu akan seperti apa, payungnya bagaimana dan sebagainya. Itu yang seperti yang dilakukan di USA, di negara-negara lain. Dan saya contohkan memang saya yang sangat dekat dengan NSGA-nya USA karena itu menjadi bagus. Sampai saat ini tolong disampaikan juga yang penting punya klub debat dulu, punya network yang baik, sehingga praktek baik yang ada di ruangan ini bisa ditularkan, resources bisa didapatkan dari teman-teman, maka kita akan mendekati standarisasi yang mungkin dalam Baik, terima kasih Pak Rahmat atas jawabannya. Nah, mungkin ini kita masuk ke sesi terakhir ya. Mungkin kita akan berikan satu pertanyaan terakhir. Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand saja. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup setelah ini, sesi pada siang hari ini. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih banyak Pak Rahmat dan Pak Nyoman yang sudah
berkesempatan hadir dan membagikan pengalaman serta materi tadi yang sudah dibagikan juga ke teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir dan menyimak webinar pada siang hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan bermanfaat, tidak hanya mungkin untuk pengembangan debat, komunitas debat, namun juga pengembangan pribadi masing-masing. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat siang teman-teman semuanya. Oke, Thank you, selamat Izin. siang semuanya, Bapak Ibu. Tetap semangat. Sampai jumpa.